Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafsa Aries. Semoga seluruh penonton Hafsa Aries dalam kondisi sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pada video kali ini kembali saya akan membacakan sebuah berita yang baru-baru ini hangat diperbincangkan karena masih terkait tentang COVID ya. Kali ini beritanya tentang seorang dokter yang persepsinya, yang pendapatnya tentang COVID cukup mengejutkan, yaitu Dr. Louis. Baik, kita langsung saja. Dr. Louis ditangkap jadi gunjingan netizen Indonesia. Jakarta. Nama Dr. Louis Owin saat ini tengah ramai dibahas dan menjadi trending topik di berbagai media sosial. Ia ditangkap polisi karena pernyataannya yang kontroversial, di mana ia mengatakan secara belak-belakan mulai dari COVID-19 bukan virus hingga pasien yang meninggal diakibatkan karena interaksi antar obat. Jadi pasien COVID yang meninggal di rumah sakit itu menurut Dr. Louis bukan meninggal karena COVID-nya, tapi meninggal karena terjadinya interaksi obat dalam tubuh. Karena obat yang diberikan bermacam-macam menurut dia. Tak hanya itu, sosok Dr. Louis ini juga disebut pernah berseteru dengan dokter sekaligus influencer kesehatan dari Dr. Tirta Mandira Hudi. Melalui siaran live di Instagram pribadinya, Dr. Tirta mengungkapkan bahwa Dr. Louis tidak terdaftar sebagai anggota ID dan tidak menangani pasien COVID-19. Berdasarkan informasi yang didapatkan Detik.com, petugas patroli siber awalnya mendapatkan informasi konten terkait Dr. Louis, salah satunya di akun Instagram yang menyatakan ketidakpercayaannya terhadap COVID-19. Selain itu, Dr. Louis tidak menyarankan untuk melakukan vaksin. Stop menyiksa dan membunuh dengan obat dan vaksin. Demikian salah satu bunyi postingan Dr. Louis. Pernyataan serupa ditemukan di Twitter. Muncul postingan yang berisi ketidakpercayaan Dr. Louis terhadap COVID-19. Terakhir, Dr. Louis tampil di acara offline TV Hotman Paris Show dan direkod dalam konten YouTube Hotman Paris Show. Dia menyebutkan bahwa korban yang meninggal bukan karena COVID-19, melainkan karena interaksi antar obat. Diketahui pelapor menggunakan akun YouTube Hotman Paris Show sebagai barang bukti pengaduan. Bagaimana komentar pro kontra netizen menanggapi penangkapan Dr. Louis yang kontroversial ini, hingga nama Dr. Louis pun menempati deretan trending topik di Twitter Indonesia saat ini. Ini dia komentar-komentar netizen ya. Komentar pertama dari Riza Haryati. Saya ingin polisi memberitahu kita info lengkap tentang Dr. Louis yang misterius ini. Risetnya apa? Kerja di mana? Kok bisa sih mendadak ngetop? Banyak dokter-dokter kompeten yang gak ngetop-ngetop juga sampai sekarang. Lalu penjelasan siapa lagi dokter yang akan ditangkapi, biar siap-siap.
Kemudian komentar kedua dari Sheno Wirang. Kalau kasus Dr. Lewis ini bisa dibawa ke persidangan, bagaimana caranya dia dapat membuktikan di depan hakim bahwa COVID-19 itu rekayasa dan konspirasi? Kebayang rumit dan jelimet, dan saya yakin tidak akan sampai ke pengadilan karena suatu alasan tertentu. Demikian komentar dari Sheno Wirang. Kemudian dari Agung Sanda. Mau si Jamet Tirta atau si Dr. Lewis yang bener bodo amat. Yang gue mau sih bangsat COVID and mafia COVID hilang. Terus ada Hendra anak Jambi. Coba dijawab dengan ilmiah. Apakah di Indonesia ada korban COVID yang sama seperti di Wuhan? Yang tiba-tiba bergelimpangan di jalan Wuhan? Ini yang menjadi dasar Dr. Lewis berkata seperti itu. Terus ada komentar juga dari Kawar Panji. Suara-suara sumbang dari Dr. Lewis janganlah dipenjarakan, karena yang diperlukan masyarakat banyak itu adalah bukti nyata penanggulangan pandemi COVID-19, karena bila kalian menganggap cara kalian benar, harusnya cara yang dilakukan Dr. Lewis bertepuk sebelah tangan dan tidak ditanggapi. Kawar Panji lagi nih. Bila Dr. Lewis ditahan karena pernyataannya dianggap bohong, harusnya di negeri ini sudah ada beberapa orang yang harusnya mendekam di penjara karena berbohong. Semoga yang melaporkan Dr. Lewis itu bisa juga melaporkan para pembohong rakyat yang banyak tersebar di media sosial. Demikian tadi secuil berita dengan beberapa komentar terhadap kasusnya Dr. Lewis. Semoga bisa memberi manfaat untuk saudara-saudara pendengar semua, dan semoga kasusnya Dr. Lewis ini menjadi pelajaran bagi kita semua, baik bagi pemerintah, bagi rakyat, maupun bagi para tenaga medis yang sedang menangani COVID-19. Tetapi yang pasti bahwa bagaimanapun kondisi Indonesia sekarang, kita harus tetap waspada dan selalu menjaga kesehatan kita semua. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.